Mungkin bahas organisasi sama, cuma kan berjalan di bidang apanya beda. Cuma itu. Oh itu organisasi. Iya. Kalau kayak ini kayaknya makin lama Iya. Jadi pendong depan ini kayaknya menarik nih. Kawangan Tuh legend lah. Iya. Kalau misalnya legend ini biasanya organisasinya itu banyak yang dinaungi. Pasti kalau ikut ini pasti aktif terus. Boleh cerita nggak sih? Oke, untuk organisasi kalau pengalaman kita itu kan dari sekolah biasanya sekolah OSIS ya. kemudian juga pernah ikut apa namanya ikut pelatihan kelembagaan. Nah, itulah jiwa-jiwa organisasi itu diasah. Makanya ketika aku jadi atlet kemudian lama-lama kan ditarik ke organisasi. Jadi waktu itu pertama kali ikut itu mau jadi panitia lah panitia kejuaraan provinsi. Oh iya. Itu waktu pencak silat itu tahun 2000 sebelum potrok lah itu 2010 dulu pernah jadi panitia. 2009 katanya aku jadi panitia. Kemudian potroknya aku jadi panitia dan main dan juara satu waktu itu. Kemudian pertama kali ikut organisasi yang penuh itu diangkat jadi sekretaris umum di IPSI waktu itu 2012 sampai dengan terakhir keluar dari IPSI karena sudah lama 3 periode itu jadi sekum. Selain jadi di kabupaten juga pengurus di provinsi, meskipun di provinsi hanya sebagai asisten praktik. Kalau di kota kan kita sebagai sekum ya. Sekum itu ibaratnya ya yang menakodela siapa tua kan dia sekum lah. sekretaris umum. Jadi kalau pengalaman mengadakan kejuaraan sudah banyak. Baik, keren. Kalau event-event itu hampir setiap tahun kita ada jadi kemudian seleksi Kopda, seleksi kejurprov, dan seleksi korprov, dan itu alhamdulillah kalau event kita ya karena kita perguruan ya. Perguruan itu sekali mengadakan event itu pesertanya ratusan, artinya 130 orang. Karena kita di kabupaten itu lumayan ada sekitar 13. Berarti walaupun di luar daerah juga bisa mengundang dari Kaltim Bisa. Kalau undang itu kita hanya sekali. Tapi kalau yang event besar ketika aku jadi pengurus yang lain, memang kebetulan juga pengurus ketua Sambo sekarang. Ya, itu pernah mengadakan event kejuaraan provinsi di sini, itu mendatangkan wasit internasional. Jadi kalau pengalaman mengadakan event seperti ini, insya Allah sudah Pasti lancar lah ya. Sudah biasa, bukan puluhan kali tapi sudah mungkin yang udah kenyang lah. Lebih dari puluhan. Nah, mungkin dari tahun 2012 itu sampai terakhir di silat itu kemudian di saat itu aku juga ikut pengurusan Sambo itu 2019 ya, jadi merangkap waktu itu. Kemudian bisa ada cabur lain itu ada Hapkido aku jadi wakil ketua karena memang nggak bagus juga kita di sini ketua dibagi-bagi lah kacau. Disitulah terinisiasi aku bikin klub karena kepinginnya cabur ini jangan sendiri-sendiri, jadi kita bersatu satu-satu aja. Makanya diinisiasilah klub Saiditar itu. Saiditar itu adalah Saidan bisa jadi seperti ini. Jadi maksudnya kenapa bisa terus? Jadi maksudnya bisa main di sini, bisa main di sana, di Sambo, menciptakan atlet muda ya. Atletnya bisa transfer juga. Jadi multi talentnya ini bisa terus. Itu keren tuh. Ngomong-ngomong kalau Saiditar nanti tanya latar belakangnya apa sih Saiditar ini? Nanti tanya. Nah, itu cerita dari tim kita ya. Bukan cuma prestasi, perlombaan ataupun kejuaraan. Head tim kita ini udah berpengalaman di organisasi, entah itu jadi ketua, atau jadi sektum, terus panitia, macam-macam segala event besar. Head tim kita bisa nyandang itu. Hal biasa lah, ya kan? Nah, kamu ngomong soal Saiditar yang tadi nih, penasaran banget nih latar belakang Saiditar ini. Ini kan seperti yang saya bilang tadi, latar belakangnya itu ya
Karena kita ini kan awal mulanya itu kita merasa ketika kita mempromosikan atlet, ketika kita mengambil atlet, sebenarnya kan atlet ini ada dasar awalan dia ikut di mana. Misalkan kalau dulu saya perguruan, mungkin perguruan itu ada S1, ada saya diri, ada tapak suci. Kalau saya kan kuku yang waktu ada Kerasakti. Nah itu kan biasa dari perguruan dari ini kan ada merasa dia itu punya atlet dia. Sama misalkan dia di cabur. Sekarang kan tadi skopnya di perguruan ya, itu di usia. Kalau misalkan kita di KONI itu misalkan di cabur, kita ada dari sambung, ada dari boxing, dari MMA, dari Hapkido, dari taekwondo, dari bulan. Nah, kenapa misalkan seleksi atlet, misalkan contoh di pencaksilat, misalkan seleksi dia kan kalau seleksi itu 100-an. Tapi kita melaksanakan seleksi itu kan ada juga 1, 2, 3. Nah, yang kita ambil jadi atlet kan cuma juara 1. Nah, tinggal yang juara 2, juara 3-nya ini kemana? Ya kemana dia? Karena dia juga punya potensi ya. Iya, karena dia juga punya potensi. Juga kan terjadinya. Makanya lah waktu itu yang juara sudah 3 ini ya dipanggil, enggak ikut perguruan misalnya di Sambo, gitu. Langsung ditransfer ya, ada potensinya. Karena kebetulan waktu itu kan aku mau memandui 2 cabur ini, selain silat kan 3 di waktu itu. Jadi ceng aja, pindah-pindah dan alhamdulillah yang ke bawah yang di silat dapat medali. Khusus yang juara-juara itu kan yang lain limpahannya ini taruh di Sambo dan itu dan juga dapat medali. Itulah membuka kesempatan bagi yang juara 2 dan juara 3. Jadi kayak di sini nggak juara nih, tapi di sini potensinya lebih kuat. Nah, itu langsung ngambil juara emas sampai berarti itu lebih keren dong. Itu waktu itu ya, waktu 2022 waktu itu. Nah sekarang kan sudah ditambah lagi squad saya ini ditambah MMA, kemudian kickboxing, jadi ada 4 sekarang. Jadi Sambo, Hapkido, MMA dan kickboxing. Jadi dengan pengalamannya waktu itu, alhamdulillah di tahun 2025 kemarin, di tahun kemarin, ke-4 cabur ini dapat medali emas semua. Tujuan kita supaya klub kita ini benar-benar mengutamakan prestasi. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa jadi terbentuk saya Bitar ini ya tadi. Jadi bukan berarti saya Bitar ini mengurusi kepada caburnya, enggak. Cuma menaungi aja, caburnya urusan pribadi ya, rumah tangga ya masih cuman yang menaungi itu belum saya Bitar tadi. Ya, kita cuma ngurus atletnya aja. Berarti ada 4 cabur ya? Sementara 4 cabur. Tapi ada agenda Pak, buat tambahan cabur. Kita sudah ada tambahan lagi nih. Yang tambahan itu ada yang sudah dapat mandat itu ada 2, namanya Muay Thai. Kalau Muay Thai sudah SK-nya ya, Muay Thai sama Musuh belum dapat mandat. Itu yang ketiga Jiu-Jitsu. Kemudian gabung kawan-kawan kita cabur lama yang gabung itu bulat. Kemudian tempo. Sekarang posisinya 8. Agendanya ada tambahan nomor cabur ya Pak ya? Nah sekarang kita sudah ada 8. Oh, itu fix sudah. Nah itu tambahan cabur tuh guys. Kalau misalnya mau masuk cabur-cabur itu bisa masuk.